Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 200870045 dari Fakultas Ilmu Olahraga Jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen dan pembimbing dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Bapak Irfan Arifianto SPD MPD dan Bapak Fadli SSI MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban saya mengenai beberapa soal yang ada di UAS Anatomi Fisiologi, dan berikut jawabannya. Yang pertama, ada sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia merupakan sekumpulan dari beberapa organ yang relevan dengan pernapasan dan kemudian terlibat dalam proses pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini merupakan cara sederhana dari kerja sistem pernapasan pada manusia, yaitu ketika Anda menghirup napas atau biasa kita sebut dengan inspirasi, maka otot-otot dan diafragma yang berada di lingkungan tulang rusuk akan saling berkontraksi dan secara langsung akan meluaskan rongga dada, dan secara alamiah paru-paru ikut mengembang dan akan terisi oleh udara. Seseorang atau manusia yang memiliki laju pernapasan normal adalah memiliki 12-20 kali bernapas dalam 1 menit. Itu merupakan batas normal dari seseorang bernapas. Kemudian dalam sistem pernapasan pada manusia dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam letak organ. Yang pertama, pernapasan bagian atas dan pernapasan bagian bawah. Pernapasan bagian atas yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat pertama udara masuk ke dalam tubuh manusia, di mana di dalam hidung ini terdapat beberapa struktur yang membangunnya. Salah satunya adalah bulu hidung. Bulu hidung ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk memfilter segala partikel yang akan masuk ke dalam hidung atau yang kita hirup. Kemudian ada sinus. Sinus merupakan rongga yang berada di tulang kepala, namun dia berisikan udara. Memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur suhu dan kelembaban udara yang kita hirup. Kemudian ada laring. Laring merupakan ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Kemudian ada pernapasan bagian bawah. Yang pertama ada bronkus. Bronkus itu terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, di mana bronkus ini memiliki banyak cabang yang biasa kita sebut atau kita namai yaitu bronkiolus, dan secara umumnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi paru-paru ini memiliki peran penting setelah beberapa organ sebelumnya dalam proses pernapasan. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini merupakan otot pernapasan utama, yaitu ketika terjadinya kontraksi atau setelah kita menarik nafas. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya merupakan cara kerja sistem pernapasan pada manusia secara terperinci. Yang pertama adalah udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil yang dilakukan oleh rambut-rambut hidung atau biasa kita sebut dengan filter. Lalu kemudian udara menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang biasa kita sebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung ke alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Kemudian
Kemudian setelah pertukaran oksigen karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks atau kembali normal, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar lagi dari hidung. Kemudian fungsi dari sistem pernapasan manusia selain memiliki fungsi utama sebagai tempat pertukaran gas dan karbon dioksida, memiliki fungsi yang lain, yaitu sebagai homeostatis, yaitu proses di mana manusia dapat memelihara dan menyeimbangkan kondisi tubuhnya agar tetap stabil. Yang kedua ada sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan serangkaian dari beberapa organ yang terikat, kemudian bekerja sama untuk mencerna makanan, di mana hasil dari pencernaan makanan tadi akan diolah menjadi energi dan menjadi nutrisi yang diperlukan untuk tubuh, sehingga tubuh mengalami kestabilan. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui fase atau tinja. Kemudian ada organ-organ penting yang dalam sistemnya itu membantu kinerja dari proses pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut ini merupakan proses pencernaan manusia dimulai waktu makanan digigit, dikunyah dan dihaluskan di mulut. Kemudian di dalam mulut ini merupakan fase awal dari proses makanan yang akan dicerna. Di dalam mulut terdapat beberapa struktur yang membantu untuk memperhalus atau memecah belah makanan, yaitu gigi dan ludah serta lidah, di mana gigi ini memiliki fungsi utama untuk membagi makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat dicerna. Kemudian ada air ludah. Air ludah ini membantu untuk memfilter makanan tadi. Selanjutnya ada lidah. Lidah ini untuk membantu makanan kemudian diarahkan ke kerongkongan sehingga dapat diproses ke organ berikutnya. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau biasa disebut dengan esophagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung atau biasa disebut dengan mengirimnya. Setelah itu ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Di dalam lambung terdapat asam yang memiliki pH sangat tinggi, sehingga makanan yang belum terpecah dengan halus akan dihancurkan lewat lambung ini, sehingga dapat diproses dengan mudah untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Selanjutnya setelah ada pankreas, beralih ke organ selanjutnya, itu adalah kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam, empedu, bilirubin, air, serta mineral. Bahkan ada kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Setelah kandung empedu, selanjutnya ada usus halus. Usus halus sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian ada jejunum atau usus kosong, kemudian ada ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masingnya adalah untuk memproses makanan yang telah dicerna oleh organ-organ sebelumnya. Selanjutnya beralih ke usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam regum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan
kondisi penuh dan tinggi di dalamnya sip dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan munculnya dorongan untuk buang air besar. Poin selanjutnya ada cara kerja dari proses pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika manusia atau seseorang memasukkan makanan ke dalam mulut, yang mana di dalam mulut ini terdapat beberapa struktur yang akan membantu proses pencernaan di fase awal ini, seperti gigi, ada lidah dan air ludah, yang mana gigi itu untuk memecahkan makanan dari ukuran besar ke lebih kecil, yang mana kemudian ada pengaruh dari air liur dan akan dimasukkan ke kerongkongan melalui mulut, mana kemudian makanan didorong masuk ke kerongkongan atau esophagus menuju lambung, mana di lambung ini ada beberapa struktur atau bagian akan memproses makanan menjadi yang lebih halus lagi, seperti enzim dan beberapa partikel atau zat kimiawi memiliki pH asam sangat tinggi. Kemudian akan diteruskan ke usus halus. Setelah di usus halus, kemudian akan diproses dan dikirim lagi ke usus besar dan diakhiri melalui tinja atau dikeluarkan. Untuk soal yang terakhir mengenai klasifikasi dari gerakan sendi yang ada pada manusia. Yang pertama ada gerakan elevasi dan gerakan depresi. Gerakan elevasi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara sadar untuk menggerakkan anggota badan ke atas. Sedangkan depresi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia untuk menggerakkan anggota badan ke arah bawah yang dilakukan secara sadar. Mana contohnya adalah dalam gerakan warming up yang dilakukan pada cabang olahraga tertentu, misalnya seperti gerakan menggerakkan kepala. Elevasi, depresi. Elevasi, depresi itu merupakan contoh sederhana dari gerakan elevasi dan gerakan depresi. Kemudian ada sendi aduksi dan abduksi. Sendi aduksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia untuk menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tubuh atau biasa disebut dengan medial. Sedangkan abduksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia atau seseorang untuk menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Contohnya seperti ini. Itu merupakan contoh dari aduksi dan abduksi. Kemudian setelah itu ada gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Gerakan fleksi merupakan gerakan membengkokkan atau menekukkan bagian tubuh tertentu. Kemudian ada gerakan ekstensi yang merupakan gerakan untuk meluruskan tubuh. Jadi gerakan fleksi dan ekstensi ini hampir mirip dengan gerakan aduksi dan abduksi. Namun di sini yang membedakan adalah bahwa abduksi dan abduksi lebih mengedepankan untuk mendekati dan menjauhi bagian tubuh atau badan ini. Kemudian sedangkan fleksi dan ekstensi lebih memfokuskan untuk membengkokkan dan menurunkan saja. Contohnya seperti ini. Dalam gerakan warming up ada gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Jadi titik fokusnya berada di sini. Itu merupakan contoh dari gerakan fleksi dan ekstensi. Kemudian untuk klasifikasi gerakan sendi berikutnya ada pronasi dan supinasi. Pronasi merupakan gerakan memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke belakang atau ke bawah. Sedangkan supinasi merupakan gerakan memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas atau ke depan. Contohnya seperti ini. Ini pronasi, ini supinasi. Ini pronasi dan ini supinasi. Selanjutnya klasifikasi gerakan sendi berikutnya ada inversi dan eksversi. Inversi ini merupakan gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi sebaliknya dari inversi, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Jadi contohnya seperti ini. Ini inversi, ini eksversi. Ini inversi dan ini inversi.
Berikutnya ada macam-macam dari sendi menurut arah gerakannya. Yang pertama ada sendi geser atau sendi plan, yang mana contohnya adalah ketika Anda sedang bermain badminton, yang mana sendi geser ini memiliki peran penting. Contohnya seperti ini, yaitu memerankan tulang dari pergelangan tangan itu untuk men-smash atau memberikan segala sesuatu gerakan yang berhubungan dengan badminton. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini pada umumnya sistem kerjanya mirip dengan pintu, yaitu hanya memiliki satu arah saja, yaitu depan atau belakang. Contohnya yaitu berada di bagian sini, bagian siku, yang hanya bisa satu arah saja. Ini disebut dengan sendi engsel. Kemudian ada sendi gulung atau sondiler. Sendi ini memungkinkan untuk melakukan gerakan rotasi pada poros, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Jadi contohnya seperti ini, di mana tulang hasta dan tulang pengumpil saling bekerja sama untuk saling mengintarinya. Selanjutnya ada sendi putar atau pivot, di mana salah satu sendi yang gerakannya salah satu unit tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita berputar sangat enak. Jadi kepala kita itu bisa berputar, berotasi dari segala arah, bisa seperti ini, samping bawah, samping kanan atas kiri, bisa berputar. Itu merupakan salah satu contoh dari sendi putar, sehingga memudahkan kita untuk melihat dari segala arah. Kemudian selanjutnya ada sendi peluru atau ball and socket, merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan tulang bahu di sini. Ini merupakan contoh dari sendi peluru. Yang terakhir ada sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan ke depan dan membuat gerakan dua arah. Contohnya adalah dalam ibu jari ini. Ini merupakan contoh dari sendi pelana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.